Restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Rekan-rekan mahasiswa sekalian, meski program studi kampus kita memberikan kesempatan kepada saya pada semester genap kali ini untuk menerangkan mata kuliah psikologi kriminal, namun karena banyak juga yang bertanya kepada saya tentang perbedaan antara psikologi kriminal dan psikologi forensik, maka pada kesempatan pertemuan perkuliahan online kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut secara singkat, namun insya Allah para mahasiswa sekalian dapat mudah memahaminya. Mahasiswa sekalian, ilmu psikologi kriminal dengan ilmu psikologi forensik adalah kedua cabang ilmu yang hampir serupa namun tidak sama. Persamaannya adalah pada tujuan, yaitu mempelajari hubungan antara terapan ilmu psikologi ke dalam hukum pidana. Agar mudah memahaminya, saya menganalogikan hubungan kedua ilmu terapan tersebut dengan mengibaratkan dua orang mahasiswa yang berasal dari kecamatan yang berbeda, yaitu satu berasal dari kecamatan Mesuji dan satunya lagi berasal dari kecamatan Air Sugian. Namun tujuannya sama, yaitu menuju kampus Uniski yang berada di kota Kayu Agung. Meski tujuannya sama, namun kedua mahasiswa tersebut akan memiliki pengalaman perjalanan yang berbeda. Mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Mesuji dalam perjalanannya langsung menggunakan transportasi darat tentunya akan melihat pemandangan umum seperti perkebunan sawit dan perkebunan karet. Dengan jarak tempuh sekitar 100 km, akan tiba rata-rata memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Kemudian, mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Air Sugian dalam perjalanannya tidak langsung menggunakan transportasi darat, namun menggunakan transportasi air menuju kota Palembang terlebih dahulu, melihat pemandangan sungai besar di mana dihiasi tanaman pohon nipah, akasia, dan lain sebagainya. Lalu sampai di kota Palembang, melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi darat dengan pengalaman perjalanan melintasi bangunan khas suku Ogan yang tak kalah indahnya, sehingga total waktu tempuh perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Dan ketika kedua mahasiswa tersebut sampai di Universitas Islam Oki atau Uniski, dapat dipastikan mereka akan sepakat bahwa Uniski adalah universitas terbaik dan terbesar di Kabupaten Oki. Dengan suasana kampus modern, bernuansa Islami, sangat kental terasa. Fasilitas yang mendukung aktivitas belajar mengajar yang sangat representatif, ruang-ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang cukup lengkap, laboratorium ada pada setiap program studinya, dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak lupa juga tenaga pendidik yang profesional dan humble. Terakhir, pastinya para mahasiswanya keren-keren, namun tidak lupa dengan jati diri sebagai muslim-muslimah yang insya Allah berakhlak mulia. Kembali ke fokus perkuliahan kita, sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kesamaan antara psikologi kriminal dengan psikologi forensik yaitu sama-sama mempelajari terapan ilmu psikologi ke dalam ilmu hukum pidana. Ada beberapa hal mendasar yang melatar belakangi sehingga kedua cabang ilmu tersebut berbeda. Perbedaan pertama yaitu pada subjek. Bila psikologi kriminal yang mengawaki adalah psikiater, sementara psikologi forensik cenderung yang mengawaki adalah psikolog. Untuk memahami lagi, perhatikan tabel berikut, yaitu tentang perbedaan antara psikiater atau dokter jiwa dengan psikolog. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Psikiater adalah dokter medis dengan latar belakang pendidikan jurusan kedokteran
magang 1 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis kejiwaan selama 3 tahun. Sementara psikolog dilatar belakangi pendidikan Fakultas Psikologi dengan jurusan Magister Psikologi Profesi. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, maka gelar kesarjanaannya pun berbeda. Untuk psikiater, gelarnya yaitu Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau SPKJ. Untuk psikolog, yaitu gelarnya Magister Psikologi atau MC. Perbedaan ketiga yaitu perkumpulan atau asosiasi profesi. Psikiater, organisasi perkumpulannya yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau lebih spesifik lagi yaitu PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia. Dan untuk psikolog, organisasi profesinya yaitu HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Dan dalam hal psikologi forensik, maka lebih spesifik lagi, para psikolog tergabung dalam APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik. Perbedaan terakhir yaitu pada kewenangan. Antara psikiater dan psikolog dapat melakukan asesmen dan intervensi. Dalam memberikan intervensi atau treatment, psikiater dapat memberikan resep kepada pasien atau disebut dengan treatment farmakologi. Sementara, meski tidak dapat memberikan resep medis, namun psikolog dalam treatmentnya cenderung mengeksplor dari permasalahan diri pasien. Seperti konseling, coaching, psikoterapi dengan berbagai macam pendekatan. Seperti pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, psikoanalisa, dan lain sebagainya. Kembali kepada perbedaan psikologi kriminal dan psikologi forensik selanjutnya, yaitu peran kedudukan di persidangan, yaitu sebagai keterangan ahli atau saksi ahli. Kedua istilah tersebut sama, namun penyebutan yang benar adalah keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah. Psikiater yang ditunjuk pengadilan dapat menyatakan seseorang tersangka atau terdakwa masuk dalam kategori ketidakmampuan bertanggung jawab karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Kemudian menyatakan korban masuk dalam kategori korban fisik, psikis pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, beberapa para ahli berpendapat bahwa syarat seseorang dinyatakan sebagai korban kekerasan psikis harus disertai kekerasan fisik atau cedera luka fisik terlebih dahulu. Itulah makanya praktis dalam hal menentukan keduanya dinilai psikiaterlah yang memiliki kompetensi tersebut. Sama halnya dengan yang dimaksud pada pasal 44 KUHP, yaitu kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal. Seseorang ODGJ haruslah disertai dengan terlebih dahulu dinyatakan dalam perubahan fisik seperti perubahan sistem saraf pada otak dan lain sebagainya. Sementara peran kedudukan psikolog dalam peradilan sebagai keterangan ahli dapat melakukan uji kebohongan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Dapat juga memberikan keterangan melalui analisis kompetensi berupa criminal competence responsibility, memberikan keyakinan dan masukan terhadap penyidik atau jaksa dan ataupun hakim. Seiring perkembangan peradaban zaman, sama halnya dengan ahli-ahli yang lain seperti ahli teknologi informatika, ahli balistik, ahli kimia dan sebagainya, perkembangan ilmu psikologi dalam dunia hukum pidana Indonesia mulai menggeliat beberapa tahun terakhir. Terbukti dengan mendapatkan tempat pada persidangan kasus-kasus besar yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa kali para ahli psikologi forensik melakukan uji kebohongan terhadap tersangka ataupun terdakwa dan upaya lainnya dalam membantu membuat terang pembuktian suatu perkara pidana. Kemudian perbedaan terakhir yaitu pada peran di lembaga permasyarakatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada perbedaan antara psikiater dan psikolog bahwa keduanya dapat memberikan asesmen dan intervensi kepada pasien yang merupakan juga narapidana.
Namun untuk psikiater dalam treatmentnya dapat memberikan resep medis seperti obat, suntikan, dan sebagainya. Sementara psikolog dalam treatmentnya lebih mengeksplor dari diri pasien itu sendiri dengan metode konseling, coaching, psikoterapi, dan lain sebagainya. Saya pikir cukup untuk perkuliahan hari ini. Untuk penjelasan lebih mendalam dan terperinci baik itu tentang psikologi kriminal maupun psikologi forensik berupa sejarah, latar belakang, ruang lingkup, dan sebagainya akan kita bahas pada pertemuan tatap muka selanjutnya. Demikian perkuliahan kali ini. Pesan saya, kebenaran adalah hal yang penting, namun menyampaikan dengan cara yang benar juga tidak kalah penting. Artinya, ketika kamu menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, maka hal itu menjadi tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.